Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa perusahaan besar seperti Google atau Amazon bisa beroperasi dengan sangat efisien? Nah, jawabannya ada pada satu hal, yaitu Business Information System. Untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategi. Yang kedua, organisasi dan sistem informasi. Dan yang ketiga, pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Jadi, pastikan kamu menyimak sampai akhir ya. Sistem informasi, organisasi, manajemen, dan strategi. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan sama. Menurut Bertalevi 1971, Cekline 1981. Nah, kata kuncinya adalah sekumpulan komponen atau subsistem, sehingga suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem dan demikian juga sebaliknya. Komponen atau subsistem penyusunan suatu sistem berinteraksi dan bekerjasama satu dengan yang lainnya. Suatu sistem juga memiliki tujuan yang menjadi dasar kerja sistem tersebut. Beberapa subsistem akan membentuk sistem, dan kemudian beberapa sistem akan membentuk suprasistem. Informasi adalah data yang sudah mengalami pengolahan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh penggunanya dalam membuat keputusan. Menurut Loudon 2018, Trainer, Prince and Watson 2013, Romney dan Seidel 2014. Nah, setiap pembuatan keputusan yang rasional membutuhkan informasi yang memadai sehingga memperoleh hasil yang optimal dalam kondisi pada saat keputusan tersebut dibuat. Lalu, sistem informasi sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi menurut Loudon and Loudon 2018. Informasi tersebut akan digunakan untuk mendukung tata kelola suatu organisasi. Teknologi informasi didefinisikan sebagai perangkat komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan mengelola data tersebut. Pengolahan data menjadi informasi merupakan inti kegiatan setiap informasi. Data dimasukkan atau diinput, diolah atau diproses, dan menjadi informasi atau output. Dalam pengolahan tersebut terdapat mekanisme pengendalian atau kontrol berupa umpan balik untuk memastikan pengolahan data menjadi informasi sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, organisasi dipahami sebagai satuan sosial yang struktur di mana individu dan kelompok bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Robin and Judge 2017 menjelaskan organisasi sebagai instansi yang memiliki batas, dikelola dengan sadar, dan dirancang untuk keberlangsungan jangka panjang. Mizbek 1993 menekankan bahwa organisasi bukan hanya wadah, tetapi juga struktur yang mengatur hubungan antar individu, pembagian peran, serta pengolahan sumber daya agar tujuan strategis dapat tercapai. Nah, dengan demikian, organisasi adalah ruang di mana sistem informasi diterapkan dan dimanfaatkan. Manajemen berperan sebagai proses yang mengarahkan aktivitas organisasi agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Given 2017, manajemen mencakup fungsi utama berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Menurut Terry 1972 juga menegaskan bahwa manajemen adalah seni dari ilmu dalam mengkoordinasikan orang-orang serta sumber daya lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks sistem informasi bisnis, manajemen berfungsi menentukan kebutuhan informasi, memiliki teknologi yang sesuai, serta memastikan bahwa sistem informasi benar-benar mendukung kinerja organisasi. Strategi.
Strategi adalah arah dan rencana jangka panjang organisasi dalam mencapai keunggulan kompetitif. Menurut Porter 1996 menjelaskan bahwa strategi melibatkan penciptaan posisi unik melalui aktivitas yang berbeda dari pesaing. Nah, sedangkan Chandler 1962 mendefinisikan strategi sebagai penetapan tujuan jangka panjang dan langkah alokasi sumber daya untuk mencapainya. Selanjutnya mengenai organisasi dan sistem informasi. Dalam konteks bisnis modern, organisasi dipahami sebagai wadah sosial yang terstruktur, di mana individu dan kelompok bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki struktur formal, budaya kerja, serta batasan yang jelas yang mengatur bagaimana tugas dan tanggung jawab yang dijalankan. Robbins dan Judge menekankan bahwa organisasi merupakan entitas yang dirancang agar mampu bertahan dalam jangka panjang dengan tujuan yang dicapai melalui pembagian peran dan koordinasi aktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi adalah kerangka utama di mana sistem informasi diterapkan, sehingga keberhasilan sistem informasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal organisasi seperti struktur budaya dan arah kebijakan. Sementara itu, sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, manusia, data, serta prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Loudon menjelaskan bahwa sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan pengendalian dalam organisasi. Dalam dunia bisnis, sistem informasi tidak hanya berperan sebagai alat bantu operasional sehari-hari, tetapi juga sebagai sarana strategi yang mendukung efisien, inovasi, serta peningkatan daya saing. Starr dan Relaunch menegaskan bahwa sistem informasi merupakan elemen vital dalam organisasi modern karena mampu menghubungkan berbagai proses bisnis dan menyajikan informasi yang mendukung semua level manajemen. Hubungan antara organisasi dan sistem informasi bersifat timbal balik. Sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi, sementara organisasi juga seringkali harus menyesuaikan struktur dan proses bisnisnya agar selaras dengan sistem informasi yang diterapkan. Dengan kata lain, sistem informasi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus sejalan dengan strategi, tujuan, serta budaya organisasi. Apabila organisasi mampu menyelaraskan sistem informasi dengan kebutuhan dan strategi bisnisnya, maka sistem informasi akan menjadi instrumen penting yang meningkatkan efektivitas operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memberikan keunggulan kompetitif dalam persaingan pasar. Pada sistem informasi pada organisasi dan bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh sistem informasi pada organisasi. Sistem informasi mengubah cara kerja organisasi mulai dari struktur, budaya, hingga pola komunikasi antar bagian. Dampaknya tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga merombak bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Nah, pengaruhnya pada organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, merapikan struktur organisasi, yang dimana sistem informasi memungkinkan organisasi mengurangi hierarki yang berlapis. Informasi bisa diakses secara langsung oleh berbagai level manajemen, sehingga terciptanya organisasi yang lebih datar atau flat organization menurut Loudon dan Loudon 2018. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi koordinasi. Dengan adanya sistem informasi, hubungan antar bagian dalam organisasi menjadi lebih terhubung.
Proses kerja lintas divisi dapat berjalan lebih cepat karena semua pihak berbagi data yang sama. Lalu yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan, yang dimana informasi yang real time dan akurat membuat pimpinan organisasi dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat tanpa menunggu laporan manual yang memakan waktu lama. Lalu yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Nah, sistem informasi membantu otomatisasi pekerjaan rutin sehingga karyawan dapat fokus pada tugas yang lebih bernilai tambah. Lalu yang terakhir, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Setiap aktivitas dalam organisasi dapat dicatat secara sistematis sehingga lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan audit akuntabilitas tersebut. Yang kedua, pengaruh sistem informasi pada bisnis. Dalam dunia bisnis, sistem informasi berperan strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkannya secara tepat maupun menekan biaya, memberikan layanan yang lebih baik, hingga menciptakan inovasi baru. Adapun pengaruh sistem informasi terhadap bisnis antara lain, yang pertama, menurunkan biaya operasional. Ini merupakan proses bisnis yang diotomatisasi mengurangi kebutuhan tenaga kerja berlebih dan meminimalisir kesalahan manual, sehingga biaya dapat ditekan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan merespon pelanggan lebih cepat dan menyediakan informasi yang lebih akurat, sehingga kepuasan pelanggan meningkat. Yang ketiga, mendorong inovasi produk dan layanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan dapat mengembang produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, mempercepat strategis bisnis. Data yang tersedia secara real time memungkinkan pimpinan bisnis membuat keputusan strategis lebih cepat dalam menghadapi dinamika pasar. Dan yang terakhir, menciptakan keunggulan kompetitif. Ini merupakan perusahaan yang menggunakan sistem informasi dengan baik, memiliki posisi yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi bisnis adalah integrasi antara teknologi, manusia, dan proses yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif organisasi. Keberhasilannya bergantung pada penyelarasan dengan organisasi, manajemen, dan strategi. Karena sistem ini mampu merampingkan struktur, mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan, menekan biaya, meningkatkan layanan pelanggan, serta mendorong inovasi produk dan strategi bisnis, sehingga menjadi fondasi penting bagi keberhasilan dan daya saing di lingkungan bisnis modern. Itulah pembahasan kita mengenai Business Information System. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya teknologi ini bagi dunia bisnis. Sampai jumpa.